Benih Rahasia Sang Pewaris episode 123. Rachel pernah melihat Kenzo di pesta tahunan perusahaan suaminya sebelumnya. Ia adalah pria yang sangat cerdas sehingga ia tidak bisa tidak berharap bahwa putrinya sendiri akan diberkati dengan keberuntungan untuk menikah dengannya. Namun, kecemburuannya mulai meluap ketika dia keluar bersama suaminya untuk menyambut tamu mereka, hanya untuk melihat betapa mereka tampak seperti keluarga ketika Kenzo menggendong Leon keluar dari mobil, sementara Shira keluar dari pintu lainnya. Rachel tidak pernah mengerti bagaimana Shira berhasil mengikat pria seperti Kenzo. Terlebih lagi, mereka bahkan membawa serta anak bajingan itu juga. "Selamat datang, Tuan Muda Kenzo." "Tuan Nugraha," Kenzo menyapa sambil tersenyum. Anak laki-laki yang digendongnya pun ikut berteriak riang, "Kakek." Rachel memasang senyum palsu di wajahnya saat berdiri di samping Adam. "Tuan Muda Kenzo, kami senang Anda memutuskan untuk mengunjungi kami. Silakan masuk." Kenzo lalu mengangguk dan berterima kasih padanya. "Ibu." Shira pun menyapanya. Ia tidak ingin mempermalukan Rachel di depan ayahnya. "Shira, pastikan kamu menjaga Tuan Muda Kenzo dengan baik saat dia ada di sini." Adam menoleh ke Shira dan berkata. Livy akhirnya merasa puas dengan riasan dan pakaiannya saat itu. Saat menuruni tangga di lantai 2, dia melihat Kenzo yang sedang berjalan masuk dan menyapanya dengan gembira. "Tuan Muda Kenzo, Anda sudah di sini." Kenzo menatapnya dan mengangguk tanda setuju. Shira kemudian mengundangnya untuk duduk di sofa, sementara dia duduk di sampingnya dan menyajikan teh. Namun, Adam tiba-tiba teringat bahwa mereka tidak punya susu di rumah. Ia bersikeras mengajak Leon untuk segera membeli susu. Shira merasa sedikit pasrah dengan ayahnya yang terlalu memanjakan putranya. Rachel mulai kesal melihat suaminya, namun ia pun hanya bisa menyaksikan suaminya memanjakan putra Shira. Diam-diam ia berpikir betapa senangnya jika putrinya sendiri segera melahirkan seorang anak laki-laki. Rachel kemudian melirik putrinya dengan pandangan penuh arti sebelum ia pergi ke dapur. Livy melihatnya, dan ia segera mengerti apa yang ibunya isyaratkan untuk dilakukannya. Tiba-tiba, ia memberanikan diri untuk menarik perhatian Kenzo. "Aku akan melakukannya untukmu, kakak." Livy, yang biasa memanggil kakaknya dengan nama lengkapnya, tiba-tiba menawarkan bantuan. Livy tidak berani bersikap tidak hormat kepada Shira sekarang karena Kenzo ada di sana. Dia perlu meninggalkan kesan yang baik padanya. Setelah Shira dengan patuh memberikan teko itu kepada Livy, dia duduk di sampingnya sebelum mengambil segenggam ceri dan memberikannya kepada Kenzo. "Ini." Kenzo lalu mengambil satu buah ceri dari telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia pun memakannya sambil menatapnya. Agak sulit dipercaya baginya betapa elegannya gerakan Kenzo, bahkan ketika yang dilakukannya hanyalah memakan buah ceri. Bagaimana bisa seorang lelaki terlihat begitu anggun dalam segala hal yang dilakukannya? Tanyanya dalam hati. Ia terus melakukannya hingga tidak ada lagi ceri yang tersisa di telapak tangannya, jadi Shira pergi dan mengambil segenggam lagi untuk mereka bagi. Livy duduk di seberang mereka sambil membuat teh sambil menyaksikan keintiman mereka yang tak bersuara. Dia bisa mati karena cemburu saat itu juga. Kenzo hanya akan menunjukkan sisi ramahnya saat dia bersama Shira. Kalau saja itu wanita lain, Kenzo pasti langsung bersikap tidak mudah didekati dengan bersikap dingin seperti biasanya. "Aku yang membeli ceri? Enak sekali, ya, Shira?" tanya Livy tiba-tiba.
Ia ingin mengingatkan mereka bahwa ia juga ada di sana. Mendengar itu, Shira menjawab dengan santai, lumayan. Shira berhenti memakan ceri setelah itu. Sebagai gantinya, dia mulai mengupas 2 buah jeruk, dan Kenzo hanya memakan apa yang dikupasnya. Dia bersikap seolah-olah buah yang ada di tangannya terasa lebih manis. Silakan minum teh. Livy menyajikan secangkir teh untuknya. Begitu cangkir itu berada di tangannya, Kenzo menyesapnya sedikit sebelum menoleh ke Shira lagi. Aku ingin lebih banyak jeruk, gumamnya. Shira segera mengambil 2 buah lagi dan mulai mengupas salah satunya untuknya. Tepat saat Shira sedang mengupas, pria itu tiba-tiba memasukkan 2 potong jeruk yang sudah dikupas ke dalam mulut Shira. Awalnya Shira terkejut, tetapi dia segera mulai menikmati rasa manis yang tercium di indera perasanya. Livy hanya bisa terus menyaksikan aksi mesra mereka. Enak kan? Tanya Kenzo dengan nada serius sambil mengangguk. Mendengar itu, Shira bergumam sebagai balasan. Enak sekali. Kenzo lalu mengupas jeruk lainnya dan mendekatkannya ke mulut Shira lagi. Dengan begitu, mulut Shira penuh dengan jeruk yang manis itu. Livy mulai merasa kesal saat melihat pasangan itu. Meski sudah berusaha keras berdandan, pria itu tidak meliriknya sedikit pun. Karena dia merasa aneh tetap bersama mereka, dia segera berdiri sambil bergumam, aku akan pergi ke dapur sebentar." Tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaan Livy. Shira hanya memasukkan jeruk utuh yang baru saja dikupasnya ke dalam mulut Kenzo. Mengetahui bahwa dia melakukannya dengan sengaja, Kenzo menggigit jeruk itu menjadi 2 sebelum memasukkan separuhnya lagi ke mulut Shira. Shira langsung memerah seperti tomat saat itu. Dia tidak pernah bisa menang setiap kali dia mencoba menggodanya. Tetap saja, jeruk yang diberikan Kenzo terasa luar biasa manis. "Apakah jeruk yang ada di mulutku rasanya enak?" tanyanya sambil mendekatkan diri ke telinga wanita itu, membuat wanita itu tersipu. Livy, yang telah pergi ke dapur, tampak kesal saat berdiri di samping ibunya, bibirnya mengerucut. Rachel hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Tak lama kemudian Adam kembali bersama Leon. Anak laki-laki itu tidak hanya membawa susu, tetapi juga membawa mainan robot yang tampak mahal. Begitu Shira melihatnya, dia bertanya dengan tegas, "Leon, apakah kamu meminta kakekmu agar membelikanmu mainan?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Pipi anak laki-laki itu menggembung. "Kakek ingin membelikannya untukku." Adam buru-buru menambahkan untuk mendukung cucunya. "Aku membelikannya untuk Leon. Dia tidak meminta atau apapun." Membeli hadiah untuk anak-anak saat Natal adalah hal yang wajar, bukan? Sedetik yang lalu Kenzo masih asyik bermain-main dengan Shira, tapi sekarang, punggungnya setegak tiang dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Adam kemudian duduk dan menuangkan lebih banyak teh ke dalam cangkir Kenzo, dan dia dengan hangat berkata kepada pria yang lebih muda, "Silakan minum teh, Tuan Muda Kenzo." "Tuan Nugraha, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya saja," jawab Kenzo sambil tersenyum. "Baiklah, Kenzo," seru Adam dengan wajar. Sebenarnya, dia sudah menganggap Kenzo sebagai menantunya. Saat mereka berbincang, Shira membawa Leon ke sampingnya untuk mengambil buah. Saat itulah Adam terkejut dengan kemiripan antara Kenzo dan Leon. Kenzo tampak persis seperti ayah kandung Leon. Adam tidak pernah bertanya langsung kepada Shira tentang identitas ayah kandung putranya. Ia juga tidak pernah punya keberanian untuk melakukannya.
Ia selalu menyesali hilangnya Shira selama 5 tahun setelah ia salah paham. Makan malam itu adalah pesta pora. Bagi seseorang yang haus akan kekayaan dan kekuasaan seperti Rachel, tidak mungkin dia berani merendahkan pria seperti Kenzo. "Mama, aku mau udang," kata Leon sambil menunjuk hidangan udang. Mendengar itu, Shira mencuci tangannya sebelum mengupas udang untuk putranya. Saat ia terus membuang kulit udang, Kenzo tiba-tiba membawa mangkuknya ke Shira untuk menaruh udang yang sudah dikupas ke dalam mangkuknya. Shira mulai mengunyahnya dengan gembira setelah itu. Kemudian, ia terus mengupas beberapa lagi untuknya. Rachel mulai merasa cemas saat melihat Shira yang tampaknya berperan sebagai istri Kenzo. Shira telah menguasai Kenzo sepenuhnya, pikirnya. Ini bisa berbahaya bagi Livy dan aku. Sebanyak Livy tertarik pada penampilan Kenzo yang lembut dan tampan, dia membenci Shira karena pertunjukan kasih sayang yang disengaja. Sudah lewat pukul 8 malam saat mereka selesai makan malam, yang juga berarti sudah waktunya bagi Kenzo untuk membawa Shira dan Leon kembali ke rumah mereka sendiri. Adam pergi dan mengantar mereka ke pintu sambil mengingatkan mereka untuk mengemudi pelan-pelan. Livy dan Rachel juga keluar untuk mengantar tamu mereka. Setelah melihat sedan yang mengesankan itu pergi, Adam berkata kepada ibu dan anak itu, "Aku akan kembali setelah berjalan-jalan." Begitu dia pergi, Livy akhirnya meledak kesal. "Mama, lihat saja betapa sombongnya Shira. Dia jelas-jelas sengaja memamerkan hubungan mereka kepada kita. Shira memberi kita peringatan." Rachel juga menahan amarahnya. Dia mencoba membuat kita berpikir bahwa dia bukan lawan yang mudah. Sekarang dia didukung Kenzo. Livy mulai menggertakkan giginya sambil menggeram. "Mama, kita tidak boleh takut padanya." Ponsel Livy mulai berdering tepat pada saat itu. Setelah melihatnya, dia dengan marah menerima panggilan itu. "Hai, Gilang. Kemana saja kamu selama 2 hari ini? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku atau membalas pesanku?" "Maaf, Livy. Aku sedang sibuk mengurus inventaris perusahaan. Aku tidak bermaksud tidak membalas. Aku meneleponmu untuk memberi tahu sesuatu." "Apa itu?" tanyanya. "Aku melihat ayahmu menulis surat wasiat. Aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang, dan kamu dapat memperlihatkannya kepada ibumu. Jangan pernah biarkan ayahmu mengetahui bahwa foto ini diambil secara diam-diam. Kalau tidak, aku pasti akan kehilangan pekerjaan." Mendengar hal itu, Livy langsung mendesaknya untuk mengirimkan foto itu. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui isi surat wasiat yang sedang dipersiapkan ayahnya. "Baiklah, aku akan mengirimkannya sekarang." Gilang lalu menutup telepon. Hanya butuh beberapa detik sebelum Livy menerima 3 foto surat wasiat itu melalui pesan. Ia segera menyeret ibunya kembali ke ruang tamu dan berkata, "Mama, Gilang diam-diam mengambil foto surat wasiat ayah. Kemarilah dan lihat." Mereka mulai membacanya kata demi kata, dan setelah selesai, wajah mereka menjadi pucat karena marah. Seperti yang mereka duga, Adam tidak meninggalkan sedikit pun bagian perusahaan kepada mereka. "Persetan denganmu, Adam." Rachel mendesis pelan. Livy juga mulai panik. "Apa yang akan kita lakukan, Ma? Ayah sama sekali tidak berniat untuk memberi kita. Semuanya akan diberikan kepada Shira." "Tenanglah, Livy. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tangan kosong."
Sepertinya ayahmu tidak pernah memikirkan orang-orang yang penting baginya, ya. Dia mengejek. Akhirnya aku melihat sifat aslinya. Bertahun-tahun Rahel menjadi istri Adam tiba-tiba terasa seperti buang-buang waktu. Apa yang akan kita lakukan, Mama? Gilang pasti ada di pihak kita karena dia membantu kita. Itu hanya surat wasiat. Kita tinggal mengubah isinya. Raut wajah Rahel tampak jahat. Kekayaan dan perusahaan Adam adalah satu-satunya alasan mengapa ia menikah dengannya sejak awal. Akan menjadi duri dalam hatinya selamanya jika ia tidak mendapatkan apapun. Rah punya rahasia yang tidak akan pernah bisa diceritakannya kepada siapapun, dan karena rahasia itu begitu berbahaya, ia perlu mendapatkan harta milik Adam untuk memastikan ia dan putrinya hidup mapan seumur hidup. Shira merasa tenang dalam perjalanan kembali ke Villa Kenzo saat mereka mendengarkan lagu-lagu sementara dia menikmati pemandangan kota yang ramai di malam hari di luar jendela mobil, sedangkan Leom kecil sedang bermain Rubik's Cube dengan tenang di bawah lampu redup di dalam mobil. Kekayaan dan kekuasaan bukanlah prioritasnya, yang dia doakan hanyalah kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Mobil melaju langsung ke kompleks villa saat mereka sampai di rumah. Begitu mereka tiba di tempat parkir, Shira melihat sebuah truk terparkir di sana dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa yang ada di belakang mobil itu. Sebuah pemandangan ajaib tiba-tiba muncul di saat yang tepat ini. Saat lampu tiba-tiba menyala di belakang truk, dia bisa melihat kotak kaca besar yang dihiasi balon dan bunga, dan di dalamnya ada mobil sport putih yang diparkir dengan tenang di sana. Pemandangan yang benar-benar romantis dan mewah untuk dilihat. Shira yang terkejut tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya. Anak laki-laki di sebelahnya juga melihatnya, dan berseru kaget, "Mama, lihat." Mobil Kenzo berhenti di samping truk itu. Setelah keluar dari kursi pengemudi, ia pergi dan membuka pintu tempat Shira berada. "Ayo," katanya, mendorong Shira untuk keluar. Masih tercengang, Shira bertanya, "Apakah ini hadiah darimu?" "Ini hadiah yang kamu menangkan selama perayaan tahunan." Kenzo menatapnya dengan mata dalam dan tersenyum. "Tentu saja bos harus mewujudkannya." Mendengar itu, wajah Shira memerah. Ia bahkan tidak dapat menggambarkan kegembiraannya. Ia harus mengakui bahwa pria itu punya caranya sendiri untuk menyenangkan wanita. "Baiklah. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati." Shira berhenti menolak Kenzo karena alasan sopan karena pada suatu saat, Shira yakin bahwa Kenzo adalah masa depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.